Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Info Dunia hadir kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi Info Dunia, pemirsa. Korban jiwa meningkat dalam kebakaran hutan di California karena diperparah oleh angin kencang. Kerugian material dari kebakaran ini masih belum pasti, meskipun beberapa memperkirakan jumlahnya dapat mencapai hingga 150 miliar dolar atau sekitar 2.000 triliun rupiah. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC, disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Lautan api membakar tak hanya hutan dan juga lahan, namun juga rumah dan tempat usaha. Titik-titik api di Los Angeles terus menyebar di perparah angin kencang. Sejumlah diaspora Indonesia yang terdampak langsung harus mengungsi dan mengalihkan pekerjaan mereka. Berikut informasinya. Terus kalau di LA kan memang udah biasa banget brush fire. Jadi tuh udah kayak kebiasaan lah cek gitu loh, pakai apps sama cek-cek sosial media. Terus aku lihat temenku, dia ada post, this is view from my balcony gitu. Udah gitu terus aku keluar rumah juga udah kelihatan di situ merah langitnya gitu loh. Mika Cahyadi tinggal di area dengan label zona 2, di mana potensi kebakaran mencapai 30 meter dan warga diharapkan untuk bersiap evakuasi. Rasa nggak tenang sih, sama udah lihat-lihat sosial media kan kayaknya udah makin gede. Gitu. Kayak temanku juga kasih tahu kalau nggak keluar sekarang kayaknya nanti takut terjebak gitu. Kayak yang di Malibu kan orang-orang pada terjebak yang tinggalin mobilnya rame-rame itu. Walaupun belum ada warning, jadi udah mulai evakuate juga. Sementara Dewi Rusmiati yang bekerja sebagai manajer properti di wilayah Beverly Hills memastikan keselamatan pekerjanya di kawasan sekitar titik api. Mulai dari hari Selasa itu sudah tidak ada employee sama sekali
even kita udah meliburkan security, kita punya chicken farm, kita mesti selamatkan ayam-ayam yang ada di properti. Kebakaran yang menyebar di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi dan mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180.000 warga, menurut pemerintah lokal. Ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu hingga Santa Monica. Tak hanya rumah pesohor yang dilalap api, dari pantauan VOA, tempat tinggal dan tempat usaha sejumlah diaspora Indonesia juga jadi korban kebakaran. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Wilayah Kerja Los Angeles belum mendata jumlah WNI yang terdampak kebakaran ini. KJRI telah mengeluarkan imbauan lewat media sosial. Kami lebih menyarankan untuk memasuki shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Fasilitas mereka tentunya akan lebih lengkap. Kemudian mereka bisa mendata siapa saja yang memerlukan bantuan dan juga sekaligus mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat. KJRI juga siap memfasilitasi bantuan untuk mengurus dokumen yang hilang akibat kebakaran ini. Perubahan iklim memperpanjang musim kebakaran di California. Ini diakibatkan oleh kondisi vegetasi yang secara umum menjadi lebih kering, menurut ahli manajemen penanggulangan kebakaran. Maybe a bigger grass crop because of a wetter year. On the other hand, you also have compounding drought conditions, which has been increasingly a factor across the state of California over the last few decades. Sementara cuaca ekstrim juga bisa dirasakan di tengah dan pantai timur Amerika Serikat. Badai musim dingin Blair yang mengikuti salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Riset menunjukkan perubahan iklim atau climate change meningkatkan kemungkinan udara dingin kawasan kutub utara keluar dari jalur sirkulasi dari bagian utara bumi menuju ke selatan dan membawa suhu dingin ke garis lintang yang lebih rendah seperti di kawasan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, lahan luas yang sebelumnya terbengkalai karena ditinggalkan petani akibat kurangnya keuntungan atau gangguan hewan liar. Kini para perempuan desa memimpin upaya pemulihan dan juga memanfaatkan lahan-lahan tersebut yang secara signifikan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Anuradha Devi sedang mempersiapkan ladang keluarganya yang telah berubah menjadi gersang setelah mereka menerlantarkan pertanian di negara bagian Himachal Pradesh Utara ini. हमारी मैम अलग-अलग टुकड़ों में है, जैसे वो दूर है थोड़े और हम इकट्ठे काम करते हैं और छोड़ हमने इसलिए दी क्योंकि विवाल आते हैं. Setahun lalu, bekerja sama dengan beberapa pemilik lahan yang bersebelahan, ia menanam tanaman seperti kamomil. Bertani di lahan yang lebih luas dan menanam tanaman herbal, bunga dan buah beri, bukan tanaman tradisional seperti gandum, membuatnya mampu menghasilkan $500. Dan ini membuat hidupnya lebih mudah. हमारा घर का खर्च नहीं चलता था और खेती जो करते थे तो हमारा घर का ही होता था. पैसों की मुश्किल थी, बच्चों की फीस ली जा रही थी. Di India, ukuran rata-rata lahan pertanian telah menyusut karena pembagian lahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan ladang-ladang kecil yang dimiliki para petani sering tidak bersebelahan, sehingga membuat pertanian menjadi tidak layak. Lahan-lahan yang luas berubah menjadi tanah kosong. Kini sejumlah keluarga pedesaan menggabungkan tanah mereka untuk memulai kembali pertanian. Sonu Rana dan suaminya Rajiv Chauhan memelopori inisiatif yang dipimpin oleh warga ini. Mereka menghadapi masalah yang sama ketika mereka kembali dari kota untuk bertani di tanah mereka yang juga terpencar-pencar dan telah terdegradasi. हमने जितनी भी फैमिलीज थी 3-4 जिनकी जमीन थी हमने मिलके उस जमीन को बनाया, लेमन ग्रास लगाया और जब हमने उसको देखा कि हमने 2-3 हम तो ऑप्शन सेल कर पाए उसकी टी वाले जो है उनको टी जो भी बनाते हैं टी कंपनीज उनको देन भी रियलाइज कि यहाँ के लिए जो जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो यही है कि जिनकी भी है जमीनें आसपास उन लोगों को इकट्ठा करो. Untuk mengatasi masalah hewan liar yang memakan tanaman, mereka beralih menanam tanaman seperti kamomil, jahe, dan bunga-bungaan sebagai pengganti padi dan gandum yang telah ditanam selama beberapa generasi. Lebih dari 20 keluarga mengikuti jejak mereka. Tujuannya adalah menciptakan wirausahawan di tingkat desa di wilayah di mana perempuan bisa bekerja di lahan mereka sendiri, tapi tidak bekerja di luar rumah. Salah satunya adalah Rita Devi. 8-10 लोगों का समूह बना लिया, उसको मिलके इकट्ठा काम किया, उसके अच्छी तरह से बना लिया.
फिर उसमें खेती उगाना शुरू कर दी। अच्छा लगता है नया ओवरऑल थोड़े अच्छा लगता है जमीन भी Menurut para ahli pengembangan lahan terlantar, model pertanian yang dipimpin oleh masyarakat dapat memberikan dorongan bagi warga pedesaan. एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपनी ज़मीनें छोड़ करके शहरों में भागते हैं छोड़ करके छोटी मोटी नौकरी, तो मैं समझता हूँ कि माइग्रेशन की समस्या भी खत्म हो सकती है। Rana juga membantu para warga desa memasarkan hasil panen mereka. Menurutnya mereka berhasil memodernisasi sebuah metode yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Dan para ahli mengatakan kisah-kisah sukses dari inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi banyak warga lainnya. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi berikut ini pemirsa. Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Rusia memperburuk ketegangan antara Turki dan juga Israel. Hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah memanas akibat konflik Gaza kini semakin memanas dengan pengerahan pasukan ke wilayah Suriah. Turki dan Israel sama-sama mengerahkan tentaranya ke Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Hubungan kedua negara sudah tegang akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Para analis memperingatkan risiko konfrontasi regional baru. In essence, Turkey is a neighbor to Israel from the north, which is not something we had before. And Israel fears that Syria will be used again for transfer of weapons from Iran to Syria, and hence it will need to operate in the future in Syria. And the situation of Turkish forces in southern Syria will create a problem for Israel and a risk for confrontation. Sebuah laporan pemerintah Israel memperingatkan risiko itu. Dukungan publik Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar terhadap Kurdi Suriah yang ditetapkan Ankara sebagai teroris semakin mengobarkan ketegangan. Baik pemimpin Israel maupun Turki mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Presiden AS terpilih Donald Trump. Dan analis mengatakan itu akan memberi Trump pilihan yang sulit. Trump cabinet picks do point to a very pro-Israeli, pro-Netanyahu direction. And of course, Turkey's, the poor state of Turkish relations with Israel will be a problem, especially in US Congress. But I think separate from Trump's cabinet picks and bureaucratic picks, this group, the inner core, believes Turkey is key to this region. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menginginkan peran dalam menengahi gencatan senjata di Gaza. Donald Trump sangat mendorong pembebasan sandera Israel dan langkah mengakhiri perang sebelum dia mulai menjabat bulan ini. Ini dinilai sebagai peluang bagi Erdogan untuk memperkuat hubungannya dengan pemimpin AS. Assuming Israel has won most of what it's wanted, Erdogan really doesn't have much fair reason to curse Israel every day, which would remove the most important obstacle to better Turkey-American relations. Langkah lain untuk mengurangi ketegangan adalah menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Sebuah upaya yang diharapkan banyak orang untuk dilanjutkan Donald Trump. Because the normalization deal with Israel and Saudi Arabia will have a Palestinian component, and that will relax some of the tensions between Israel and Turkey. On the Palestinian issue. Sebelum perang di Gaza, hubungan antara Turki dan Israel mulai mencair. Tetapi saat ini, militer kedua kekuatan regional itu berhadapan di Suriah dengan ancaman eskalasi ketegangan lebih lanjut. Untuk isu Timur Tengah, Donald Trump telah menunjuk 2 orang pebisnis sebagai penasihatnya. Pertama, dia menunjuk seorang kawan lama, Stephen Witkoff, yang merupakan seorang investor real estate sebagai utusan khusus. Dia juga menunjuk besannya, Masad Bulos, sebagai penasihat senior urusan Arab dan Timur Tengah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi. Kegiatan sekolah di Amerika Serikat sering diasosiasikan dengan kehadiran bus sekolah kuning yang melayani antar jemput siswa. Namun belakangan ini penggunaan moda transportasi tersebut mulai menurun. Sebagai gantinya, berbagai alternatif mulai digunakan oleh para orang tua, termasuk layanan berbagai kendaraan atau taksi online yang dikhususkan untuk antar jemput anak-anak mereka. Camille dan Ismail El Amin adalah pasangan orang tua di Chicago, negara bagian Illinois. Secara rutin mereka menjadi sopir layanan berbasis aplikasi ponsel bernama Piggyback, yang artinya menumpang atau nebeng mobil orang.
So Piggyback is really more than just the modern day carpool. We sort of call it the complete carpool solution. Every year, parents are going to be faced with, okay, school's about to start. This sports program is about to start. This art program is about to start. And there's a scramble of logistics. How are we going to get there? Which parent is going to be able to take them? Do we have to lean on grandma? Piggyback menghubungkan para orang tua yang putra-putrinya satu sekolah. Para orang tua bergiliran melakukan antarjemput berdasarkan sistem kredit. We leave our house around 7:15. We pick up one of our neighbors who also goes to school with my oldest daughter. We drop off my two kids who are in kindergarten and fourth grade at one school. We then keep going north about another 45 minutes to my oldest daughter's school. There are school buses that are taking children back and forth to school and home in some situations. We operate completely outside of any boundaries. Every zip code, every time frame, if there's a Saturday event, if there's a summer camp, we can have parents activate and be a resource to each other in any situation. Bus sekolah umumnya hanya menjadi antar jemput untuk satu distrik sekolah saja. Sementara kadang orang tua memilih sekolah yang lebih jauh dari rumah mereka. Menurut pantauan Departemen Transportasi Amerika Serikat, penggunaan bus sekolah relatif turun belakangan dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Angkanya mencapai 36% pada 2017 dan angka terakhir bahkan mencapai sekitar 28% dari seluruh siswa sekolah. Separuh lebih siswa sekolah kini diantar jemput menggunakan mobil pribadi. Di Lincoln Park, negara bagian Michigan, di pinggiran kota Detroit, ada layanan taksi online khusus sekolah bernama Hop Skip Drive. Hop Skip Drive is the company. I am a care driver. Most times it's afternoon, like 2:30, 3 o'clock dismissals, and you go to their local school, get them home. Berbeda dari Piggyback, supir adalah supir profesional yang telah menjalani seleksi. I make it my point to make sure when they get into my vehicle, they know that I'm on their side. I'm going to get them home safely, and we're going to have a little fun too if they want to. Berawal dari gagasan 3 orang ibu di Los Angeles, California, layanan Hop Skip Drive kini telah meluas ke sedikitnya 13 negara bagian. Sementara Piggyback di Chicago juga melirik ekspansi ke sejumlah negara bagian lain, termasuk Virginia dan Texas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi, sebuah proyek seni publik bernama Subway Therapy mengajak warga di kota New York ini memanfaatkan cara inovatif untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara menuliskan harapan, keluh kesah dan juga pemikiran mereka di stasiun kereta bawah tanah. Seperti apa informasinya? Ini dia. Dengan kerumunan orang, musisi dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. At the same time, it's kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way that you feel. I just got laid off, and I'm actually not worried. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and the surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia.
to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Nah, ini bukan proyek seni pertama kalinya oleh Chavez sebenarnya, pemirsa. Pada tahun 2016 misalnya, pasca pemilu Presiden Amerika Serikat, Chavez pergi ke stasiun kereta subway atau kereta bawah tanah dan berbicara dengan banyak orang asing di sana. Saking banyaknya orang-orang yang ingin berbicara kepada Chavez, ia harus mencatatnya dengan pena dan secari kertas yang kemudian ia tempel. Terciptalah proyek seni ini. Demikian laporan saya Randy Caksa dari New York City dan juga tim VOA. Pemirsa, berita tentang perang, politik, dan wabah penyakit kerap memicu stres. Namun saat bersamaan banyak orang justru terjebak membaca berita-berita negatif di media sosial secara berlebihan. Apa penyebab fenomena ini dan bagaimana cara efektif untuk mengurangi stres yang ditimbulkan? Berikut informasinya. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, oh, dopamine makes us feel good. And every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. So that dopamine actually makes that the compulsion, like the need to keep doing it, but it's not pleasurable. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Bila diibaratkan mesin, para ahli mengatakan bahwa perangkat keras otak manusia tak banyak berubah selama jutaan tahun. Tapi dengan adanya media sosial yang bisa diakses lewat ponsel, maka perangkat keras maupun perangkat lunak manusia akhirnya dihadapkan pada stimulasi bertubi-tubi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking, if that's spending time with people that you care about and your community, those are different ways that you can help mitigate some of the stress that you might be feeling. Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar. I think the last few years, especially since COVID, people are more aware about the harms of social media. And I know I've deleted social media from my phone a number of times, and sometimes I'll re-download it and then delete it again when I feel like I'm spending too much time there. And I know I have a lot of friends who do that. Lalu bagi warga California ini, kegiatan positif pelepas stres adalah berselancar. A lot of negativity. And then you hear it through friends and family a little bit too. So I try to brush it off, but after a while it does get to you a little bit. Survei baru oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa lebih dari 70% warga AS mencemaskan masa depan mereka. Meski dalam skala 1 hingga 10, responden umumnya mengatakan tingkat stres mereka berada pada level 5. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi untuk perjumpaan kita. Demikian informasi Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Tempo TV, News, Sport, Entertainment.